WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa. Semoga Anda sekalian dalam keadaan penuh semangat, penuh kasih di hadapan Tuhan, dan selalu berpengharapan, selalu bersemangat menghadapi suka duka kehidupan. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Dia yang lebih besar daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan ayat yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, sabda ini disabdakan oleh Allah Bapa sendiri, tertuju pada Tuhan Yesus. Engkaulah anak yang kukasihi. Yesus adalah putra yang dikasihi Bapa, yang mengingatkan kepada kita sekalian akan Ishak, putra Abraham, yang anak satu-satunya yang sangat dikasihi oleh Abraham, yang dipastikan untuk menjadi korban. Dan Yesus inilah juga hamba, ya, sang hamba Yahweh, hamba Tuhan, yang nanti juga akan menderita demi keselamatan dunia. Engkaulah anak yang kukasihi, yang menggambarkan relasi cinta yang mendalam, ya, antara Bapa dan anak, ya. Menjadi ada dua pribadi di sini, Bapa dan Putra, ya. Tuhan mengajukan sebagai dua pribadi, Bapa dan Putra, nanti ditambah dengan Roh Kudus, ya, menjadi Allah Tritunggal. Kita perhatikan di sini bagaimana penginjil Markus dan Lukas itu menggunakan sapaan pribadi, engkau. Sedangkan Matius nanti menggunakan kata inilah anakku, ya, engkau. Jadi sapaan yang sangat pribadi. Ada hubungan pribadi yang akrab sekali, yang dekat sekali antara Bapa dan Putra, sampai juga dalam penjelmaannya sebagai sang anak manusia. Dua pribadi ini menunjukkan jalinan yang sangat erat, ya, jalinan yang erat, tetap, tak terpisahkan. Yesus mengerti dan selalu hidup di dalam kesadaran kalau Ia menyebut Allah itu Bapanya, dan menyapa Dia dengan Abba, ya Bapa. Dan di sini Ia mengikutsertakan kita juga, ya, kita diikutsertakan oleh Yesus, ya, karena kita adalah tubuh Kristus. Kita sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Kita diikutsertakan oleh Tuhan Yesus untuk juga menyebut Allah sebagai Bapa. Maka kita diajar untuk berdoa,
Bapa kami yang ada di surga, Bapa kita semua ya, Bapa kami yang ada di surga. Kita diucapkan untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa ya. Ini satu ajakan, satu panggilan dari Tuhan sendiri. Ia bermaksud agar kita juga mempunyai perasaan keputraan ya, perasaan keputraan. Aku anak ya, saya itu anak Bapa ya. Saudara yang juga anak Bapa, yang ada di kiri kananku orang-orang itu juga anak Bapa. Jadi kita menyadari sebagai anak Bapa, dan ya ada kebersatuan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa semua orang adalah anak Bapa, bahwa semua orang adalah saudaraku sebapa. Demikianlah ia bermaksud agar kita juga memiliki perasaan keputraan itu dan menjalin hubungan pribadi yang akrab ya dengan Allah sendiri, ya sebagai Bapakku. Seperti Bapa menuntut korban hidup dari putranya, ia dengan kebapaannya ya tidak akan membebaskan kita dari duka dan derita di dunia. Tetapi sebagai putra-putrinya, kita juga boleh berdoa menyebut Bapa seperti Yesus di Getsemani disalib, dan percaya bahwa Bapa akan membebaskan kita. Ini satu ajaran yang penting untuk kita ya. Kita adalah anak Bapa, tapi kita jangan bermanja-manja ya, karena kita harus menghadapi suka duka kehidupan. Kita harus berjuang, kita harus menyempurnakan hidup, dan kadang-kadang kita harus mengalami yang sulit, yang pahit, yang menyakitkan. Tapi itulah perjuangan hidup ya, perjuangan hidup. Dan ya di sana kita sebagai anak Bapa itu juga dituntut berani berkorban ya, berani berjuang, berani ya bersusah payah untuk membangun kehidupan, untuk menyempurnakan kehidupan, untuk semakin membuat kehidupan ini semakin sejahtera, semakin diberkati oleh Tuhan. Engkaulah anak yang kukasih ya, kita berterima kasih karena kita dicintai Tuhan. Di dalam Yesus kita dikasih Bapa di surga. Di dalam Yesus kita juga diberi kepercayaan bersama Yesus untuk berjuang, untuk ikut membangun salib kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menguatkan kita semua, Tuhan meneguhkan kita di dalam iman kepada Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Mohon berkatnya untuk kami semua, untuk seluruh keluarga kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati.